幻灵火，天，光靠这点手段，这天使实力竟如此可怕，好恐怖的威力！浪费时间。剑符文，上。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua untuk Supreme Alchemy atau Tantau Zezun di part 101 nih. Ini bakalan seru guys, karena kita bakal menyaksikan pertarungan antara Pei Tian melawan Tian Niu, salah satu orang terkuat di Kekaisaran. Salah satu orang terkuat loh, seru kan? Apakah Lord kita bisa menang melawannya? Kalau berdasarkan part sebelumnya, kita menyaksikan Pei Tian dan Meiya itu sudah sampai dan menemukan bunga Tian Shui. Dengan cepat dia menyuruh Meiya menunggunya menyempurnakan bunga ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Pei Tian mengajak Meiya bersembunyi. Dan tidak lama dari itu tibalah seseorang di sana. Melihat itu tentu Meiya terkejut, karena orang tersebut bernama Tian Niu dan dia adalah orang terkuat keempat yang ada di Kekaisaran. Setelah diperhatikan, ternyata ada sosok peri es yang ada di dalam bunga itu. Nah, ketika Tian Niu mendekati bunga tersebut, secara tiba-tiba peri es pun bangun dan menyerangnya. Untungnya Tian Niu dengan sigap membuat sebuah pelindung untuk menahan serangan itu. Tapi serangan tersebut terlalu kuat, menghempaskannya guys. Tidak mau kalah, Tian Niu membalas dengan meninjunya dan mengeluarkan sebuah formasi besar. Tidak lama dari itu, peri es Tian Shui pun merasakan tekanan yang besar, serta dia dirantai dan pada akhirnya guys, kita masuk ke intro ya guys. Sang peri yang tidak bisa bergerak karena teknik pengikat milik Tian Niu itu terlalu kuat. Dia terus berusaha keras mencoba memberontak, menghancurkan rantai-rantai tersebut. Tapi ternyata tidak hanya sampai situ. Tian Niu memadatkan kekuatannya, mengeluarkan seekor burung spiritual yang sangat besar. Burung tersebut mulai terbang dan menyerang sang peri dari berbagai arah. Si peri tidak mau kalah, mencoba melawan guys. Tapi semua tekniknya berhasil dihindari oleh burung itu. Membuat dia semakin kesulitan. Dia terus-terusan diserang dari berbagai arah. Meiya tentu penasaran, apakah mungkin Tian Niu itu sudah berhasil menaklukkan bunga Tian Shui? Pei Tian percaya pastilah belum. Karena kekuatan Tian Shui kan luar biasa ya, tidak semudah itu. Malah Pei Tian semakin yakin sang peri itu sedang murka. Benar perkataan Pei Tian. Peri yang mulai murka langsung melesatkan teknik es yang sangat kuat dan cepat. Serangan itu berhasil melenyapkan burung spiritual guys, menghilangkannya dari muka bumi. Tentu Tian Niu terkejut, tapi dia juga ikutan marah nih. Lagi-lagi dia memadatkan kekuatan dan mengeluarkan dua api merah dan biru untuk menyerang, sehingga tuar. Api itu berhasil mengenai sang peri dan membuatnya kesakitan. 幽幻灵火，天，光靠这点手段。 Pei Tian yang berada di sana tidak menyangka Tian Niu ini memiliki teknik pamungkas. Gak cuma itu, dia juga memunculkan sebuah formasi besar di langit. Nah, dari dalam formasi besar itulah secara perlahan muncul sebuah pedang api besar yang auranya super dahsyat guys. Meiya yakin pedang ini pasti adalah pedang surgawi. Bukan cuma pedang surgawi, itu disebut juga sebagai pedang langit yang sangat kuat. Dikatakan ada bekas jiwa-jiwa yang sangat kuat tertinggal di pedang tersebut. Setelah semua persiapan sudah siap, Tian Niu melesatkan pedang langitnya ke arah formasi pengikat dan duar. Ternyata pedang ini memperkuat formasi tersebut guys, dan menciptakan tekanan sangat besar bagi sang peri.
membuatnya kewalahan sampai berlutut. Dirinya terus terjatuh walaupun mencoba bangkit. Mia menduga bunga Tianshui ini lama-lama bisa ditundukkan sama si Tian Niu ni. Bahaya. Apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, Samperi memadamkan kekuatannya kembali. Dengan cara menyerap kekuatan di sekitarnya, membuat tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Dan tidak lama dari itu, dia kembali mengeluarkan teknik es yang sangat kuat ke arah formasi penekan milik Tian Niu, sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang sangat besar di sana, guys. Saking kuatnya membuat Mia terkejut dan tidak menyangka. Kekuatan peri Tianshui sangatlah mengerikan. Tapi karena menggunakan teknik sekuat itu, membuat tubuhnya mulai melemas. Melihat adanya kesempatan, Tian Niu menghampirinya dan pengen menghabisinya secara langsung. Pei Tian tidak membiarkan hal itu terjadi dong. Melesat maju menggunakan sebuah topeng. Dia menegaskan, bunga Tianshui ini sangat berharga bagi semua orang. Jelas ketika mereka kedatangan Pei Tian secara tiba-tiba, membuat Tian Niu terkejut. Siapakah kamu? Pei Tian tidak mau kasih tahu, hanya membalas kalau dia sudah memberikan waktu yang cukup. Tapi karena sampai saat ini si Tian Niu gagal menaklukkan bunga Tianshui, maka sekarang giliran dia. Tian Niu tertawa keras dong. Memadatkan kekuatannya bersiap untuk berduel. Pei Tian juga sama, guys. Meminjam kekuatan dari Ling Er untuk sebentar. Tubuhnya pun berubah menjadi setengah peri, memancarkan aura super dahsyat. Tian Niu tidak takut melesatkan bola api. Pei Tian juga menggunakan bola api sehingga tuar. Terjadilah adu serangan antar bola api. Ledakan besar terjadi, saking besarnya Tian Niu terhempas. Tapi dia masih tidak takut. Menegaskan dirinya sama sekali enggak bakal menyerah dan mengeluarkan sosok banteng merah. Keren nih. Gak cuma itu, banteng merah raksasa berubah menjadi sangat banyak, melesat ke tempatnya Pei Tian. Tapi dengan mudahnya Pei Tian menghindari semua serangan banteng merah itu. Tidak mau buang-buang banyak waktu, Pei Tian menggunakan pedangnya, menghancurkan banteng merah raksasa dan melesat ke arah Tian Niu. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Mereka berdua saling beradu pedang dan kelihatan seri, guys. Tapi walaupun begitu, di sini yang terus-terusan menyerang itu adalah Pei Tian, lebih mendominasi. Sementara Tian Niu hanya sibuk menahan semua serangannya sambil mundur. Karena tidak mau kasih nafas, Pei Tian terus mengincarnya dan terkadang menghempaskannya. Walaupun terlihat kewalahan, tetapi Tian Niu masih terus bisa menahan semua serangannya Pei Tian. Tidak lama dari itu, dia memadatkan kekuatan pedang dan mengeluarkan teknik pedang es dan api. Jelas melihat teknik itu, Tian Niu terkejut. Secara tiba-tiba Pei Tian melesatkan ribuan pedang ke arahnya. Sialnya Tian Niu sigap, guys. Membentuk pelindung untuk menahan semua pedang itu. Tapi dia juga kelihatan kewalahan nih. Sampai-sampai pelindungnya mulai rusak. Gak ada cara lain, Tian Niu mengeluarkan jimat dan memutuskan untuk kabur. Dia berjanji akan membalaskan dendam ini di masa depan. Membuat Pei Tian tertawa keras dong. Soalnya dia masih saja bertindak sombong walaupun udah lari terbirit-birit. Setelah itu Pei Tian kembali menghampiri peri Tianshui yang kelihatannya terluka. Mia muncul menduga sepertinya peri Tianshui ini sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Segera Pei Tian menggunakan kekuatannya, melepaskan semua rantai yang ada di tubuh sang peri. Jelas si peri Tianshui senang, guys. Dan pada akhirnya dia pun terlepas dari rantai-rantai sangat kuat.
Pei Tian mencoba menghampirinya secara perlahan. Tapi apa yang terjadi? Ketika sang peri melihat si Pei Tian mendekat, dia langsung murka dan menyerang guys. Mei yang takut. Pei Tian menggunakan 5 api surgawinya untuk membalas. Peri Tianshui juga berubah menjadi bola es dan masuk ke dalam tubuhnya Pei Tian. Awalnya itu membuat dia terluka guys. Tetapi dia mulai berkonsentrasi melihat kalau ternyata Peri Tianshui sedang berada di alam kesadarannya. Nah, untungnya di sana ada siling yang langsung mengikat sang peri supaya dia tidak bisa kabur. Dengan cepat, Pei Tian kembali mengambil kelima api surgawinya dan mengepung Peri Tianshui. Sang peri yang panik mau tidak mau melepaskan kekuatan. Dan secara tiba-tiba, sekujur tubuhnya Pei Tian berubah menjadi es. Nah lo, malah membeku nih guys. Gimana cara selamatnya ini dari pembekuan es Peri Tianshui? Apakah dia bakal berhasil memurnikan peri satu ini? Penasaran kan? Kita coba masuk ke bagian spoiler untuk part 102 mendatang yang akan disegi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian itu akan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di gunung itu juga. Karena tujuan mereka sama, Pei Tian diajak bergabung dan berkemah. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba, monster-monster dan binatang yang ada di sana itu mulai mengepung mereka nih. Tentu semua orang panik dong guys. Ini kenapa bisa jadi begini? Dan siapakah mereka? So, kita tunggu lagi di part 102 Supreme Alchemy atau Tantau Zezun di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.